Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rodatul Fuad dengan NPM 23081080183 akan mempresentasikan hasil tugas akhir yang disusun untuk memenuhi nilai ujian akhir semester Praktikum Statistika Pengendalian Mutu 1 dengan judul Peta Kendali P dan Proses Kapabilitas atau kapabilitas proses. Langsung saja kita masuk ke bagian pertama, di mana kita akan melihat terdapat 6 bagian pada materi presentasi kali ini, yaitu di sini kita akan membahas data yang digunakan pada peta kendali P, pengujian keacakan, peta kendali P chart, data kapabilitas, visualisasi kapabilitas, dan kesimpulan. Selanjutnya, langsung saja kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu data yang digunakan pada peta kendali P. Pada peta kendali, data yang digunakan merupakan data kecacatan sepeda motor di parkiran mahasiswa depan kantin FMIPA Universitas Syahkuala yang diamati selama 4 hari, yaitu pada hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Di mana setiap motor yang diamati itu terdiri dari 4 kecacatan, yaitu cacat 1 atau C1 tidak ada spion, C2 plat kendaraan rusak atau mati, C3 motor tergores, C4 jok motor rusak atau robek. Selanjutnya, yaitu sebelum kita membuat peta kendali P, kita perlu menguji keacakan apakah data yang telah kita dapat itu acak atau tidak. Untuk yang pertama, kita menguji terhadap data yang digunakan pada sepeda motor Beat. Dapat dilihat bahwa p-value-nya sebesar 0,537 yang menandakan lebih besar daripada alfa, sehingga keputusannya yaitu gagal tolak H0. Dapat disimpulkan bahwa data kecacatan pada sepeda motor Beat itu acak. Selanjutnya, pada sepeda motor Scoopy dapat dilihat bahwa p-value sebesar 0,537 sehingga dapat diputuskan gagal tolak H0 yang disimpulkan bahwa data pada kecacatan pada sepeda motor Scoopy juga acak. Selanjutnya, p-value pada sepeda motor Vario sebesar 0,445 lebih besar daripada alfa yang dapat diputuskan bahwa gagal tolak H0 yang menunjukkan atau disimpulkan bahwa data motor kecacatan pada motor Vario juga acak. Selanjutnya, karena telah kita simpulkan bahwa data semua kecacatannya itu acak, baru kita bisa membuat peta kendali P-chart. Ini merupakan peta kendali terhadap motor satu, yaitu motor B. Berdasarkan output ini dapat disimpulkan bahwa terdiri dari 8 amatan karena 4 hari amatan yaitu di pagi dan sore hari, tidak ada data yang menyebar di luar batas kendali yang dilihat dari garis merah ini. Dan untuk kendali nilai tengahnya itu yaitu sebesar 0,0758 dan batas atasnya sebesar 0,12 dan batas bawahnya sebesar 0,019 yang menunjukkan bahwa data tidak ada yang menyebar di bawah batas yang telah ditetapkan batas kendali untuk motor Beat. Selanjutnya, P-chart untuk motor Scoopy. Dapat dilihat bahwa berdasarkan output ini, output motor 2 ini tidak terdapat pula data yang menyebar di luar batas kendali. Sehingga data eh, kecacatannya ini semua terdapat dalam batas kendali dan dapat dilihat nilai tengahnya itu sebesar 0,0795, batas atasnya sebesar 0,1383 dan batas bawahnya sebesar 0,019 untuk motor Scoopy. Selanjutnya, untuk motor Vario dapat dilihat bahwa tidak terdapat pula data yang menyebar di luar batas kendali atau di luar garis merah ini, di mana nilai tengahnya sebesar 0,037 dan batas atas sebesar 0,14 dan batas bawah sebesar 0,019. Selanjutnya, data yang digunakan pada kapabilitas proses durasi belajar. Di sini kami menggunakan data lama waktu perkuliahan di jurusan Statistika USK yang telah dikumpulkan sebelumnya dengan batas spesifikasi 100 plus minus 10, di mana batas bawahnya sebesar 90 dan batas atasnya sebesar 110 menit. Data yang dikumpulkan ini terdiri dari 6 mata kuliah atau praktikum yang diamati selama 4 minggu, di mana mata kuliah yang diukur yaitu analisis dari waktu kelas C, pemrograman Big Data kelas B, praktikum teknik sampling P2, pengantar bisnis digital kelas A, praktikum pemrograman Big Data kelas B2, dan praktikum metode statistika kelas B.
Selanjutnya, langsung kita visualisasikan dalam bentuk chart kapabilitas proses dari durasi belajar. Berdasarkan output ini dapat dilihat bahwa kapabilitas proses durasi perkuliahan dari beberapa mata kuliah atau praktikum di jurusan statistika berada dalam batas spesifikasi batas bawah 90 dan batas atas 110 diperoleh nilai CP sebesar 0,51 yang mengindikasikan bahwa CP masih kurang dari 1 yang menunjukkan bahwa proses selama belajar selama perkuliahan tidak memenuhi spesifikasi yang telah ditentukan. Selain itu, nilai CPK sebesar 0,49 yang berarti CPK-nya itu juga lebih kecil dari 1,33 yang menunjukkan bahwa kapabilitas proses selama perkuliahan sangat rendah dan tidak sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Dengan kata lain, terdapat masalah pada konsistensi yang kesesuaian proses terhadap spesifikasi, sehingga perlu dilakukannya perbaikan untuk meningkatkan kapabilitas yang memastikan lama waktu perkuliahan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Baik, berdasarkan hasil yang telah didapat, dapat disimpulkan bahwa terdapat 6 kesimpulan pada presentasi kali ini. Yang pertama, data yang digunakan untuk page chart yaitu data parkiran, lalu semua data parkiran tersebut acak yang membuat page chart tidak ada nilai yang keluar dari batas kendali setelah divisualisasikan. Lalu, data yang digunakan pada kapabilitas proses itu yaitu data durasi belajar di mana nilai CP dan CPK-nya yang masih rendah, sehingga konsistensi durasi belajar belum sesuai dengan SOP atau ketentuan yang telah ditetapkan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.